Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat siang atau selamat malam kapanpun kalian menyaksikan video ini. Bertemu lagi dengan Pak Guntaram. Kali ini adalah video yang kedua dalam tema kita tentang fungsi kuadrat. Ya, setelah kemarin kalian mengenali bentuk kuadrat yang dimana fungsinya secara umum kalian sudah pahamin bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, atau fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Bisa juga. Kemudian kita kemarin sudah membahas bahwa bentuk tersebut bisa berubah menjadi bentuk Y sama dengan A kali X plus B per 2A kuadrat min D per 4A. Dimana kita kemarin tahu bahwa B per 2A ini adalah puncaknya, titik balik dari fungsinya adalah di min B per 2A dan min D per 4A. Ya, jadi di mana B per 2A dan D per 4A itu adalah titik balik. Ya, D per 4A ini kita sebut sebagai nilai maksimum, bisa juga maksimum, bisa juga minimum. Kemudian min B per 2A ini adalah X di mana dicapai titik maksimum atau titik minimum. Ya, oke, baik. Nah, kita akan menganalisis sedikit mengenai bentuk ini, ya, bentuk dari fungsi kuadrat ini, ya. Saya minta kalian fokus pada satu bentuk yang kedua. Silahkan kalian fokus pada bentuk yang kedua, di mana Y sama dengan A kali X plus B per 2 kuadrat min D per 4A. Ya. Dalam fungsi ini secara umum, bahwa ini A tidak boleh sama dengan 0. Ya kan? Kalau A-nya 0 nanti kan berarti bukan fungsi kuadrat lagi. Sehingga dalam kasus A, nilai A ini akan ada nilai 2 lagi. Yaitu yang pertama, lebih dari 0. 1 sama dengan 0 kan nggak boleh. Ya. Satu lagi, A kurang dari 0. Artinya A-nya negatif. Jadi ini yang kita analisis, yang kita akan perhatikan baik-baik. Saya ajak kalian coba berpikir, memperhatikan bentuk ini. Bentuk ini, bentuk A X plus B per 2A per kuadrat min B per 4A ini. Di mana min B per 2A kita peroleh dari persamaan umum kuadrat ini. Nilainya tetap, tergantung dari fungsinya. D per 4A juga nilainya tetap. Sehingga bentuk ini yang menyebabkan adanya perubahan siapa? Variabel X. Jadi X-nya ini nanti akan berubah, mulai bergerak dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Jadi X-nya bisa positif, bisa negatif, dan seterusnya. Ya, nah kita akan perhatikan sekarang nilai Y-nya. Kalau A-nya lebih besar dari 0, artinya nilai A ini adalah positif. Kalau A-nya positif berarti tidak akan mengubah apa-apa. Kalau nilai ini semakin besar, kalau nilai X plus B per 2A kuadrat ini semakin besar, maka X-nya berubah, dia semakin besar, semakin besar, semakin besar. Artinya dia mengikuti. Ya. Artinya kalau dia nilainya A-nya ini positif, maka grafiknya, fungsinya dia akan naik terus, akan naik. Pak, bagaimana kalau X-nya negatif? Nggak masalah. Kenapa? Karena ketika negatif, dia akan menjadi positif. Kenapa? Ketika dikuadratkan. Jadi nilai ini akan tetap menjadi nilai positif, Pak. Meskipun X-nya negatif, tapi karena ada kuadrat, maka dia nilainya akan terus membesar. Ya kan? Dikalikan dengan positif, kan dia akan semakin, kalau dia semakin besar, ini dikalikan positif, semakin besar, semakin besar. Nilainya akan semakin naik. Sehingga dengan demikian bahwa kalau A-nya positif, maka nilai Z-nya dia akan selalu naik. Maka grafiknya kita bisa bayangkan, kita gambarkan grafik dari fungsi. Grafik dari fungsi kalau A-nya positif, itu adalah ini misalkan sumbu X, maka grafiknya seperti ini. Ya, mungkin saya hapus dulu karena belum ada kaitannya dengan X. Ya, mungkin begini. Nah,
akan berbentuk seperti itu. Analisisnya seperti apa? Seperti tadi. Karena A-nya positif, kemudian bentuk ini dikuadratkan dia selalu positif, maka dia akan semakin naik, semakin naik. Ya, oke. Jadi itu alasannya kenapa kalau A-nya positif, grafiknya terbuka ke atas. Nah, saya minta kalian menganalisis lagi. Jika X-nya kurang dari 0, artinya nilai A di sini, nilai A-nya adalah negatif. Yang negatif A-nya loh ya. A-nya ada di luar tanda kurung. Ya, A-nya di luar ini. Di sini. Negatif. Sementara yang di dalam tanda kurung ini dikuadratkan, dia akan selalu nilainya positif. Sehingga kalau dikalikan negatif, dia akan menjadi negatif. Kalau semakin ini semakin besar, karena dikalikan negatif, besar tapi negatif, berarti semakin kecil. Sehingga kalau X-nya ini bertambah terus semakin besar, justru dikalikan negatif, dia akan semakin kecil. Paham? Sehingga dalam grafiknya nanti, kalau A-nya negatif, dipastikan grafiknya pasti begini. Ya, terbuka ke bawah, tengkurap. Ya, apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika dia terbuka ke atas, nilai ini namanya nilai minimum. Ketika dia terbuka ke bawah, maka nilai ini namanya nilai maksimum. Artinya apa? Y-nya pada saat paling rendah. Di sini juga nilai Y-nya saat paling tinggi. Maka disebutnya nilai maksimum kalau terbuka ke bawah. Ini nilai minimum kalau dia terbuka ke atas. Paham ya? Jadi ada dua kemungkinan grafik. Nah, hanya ada dua kemungkinan grafik. Dia terbuka ke atas atau dia terbuka ke bawah. Kapan terbuka ke atas? Jika A-nya positif. Ya, kalian boleh menghafalkan. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalian bisa bertanggung jawab kalau ada yang nanya, kenapa kalau A-nya positif dia terbuka ke atas? Kalian bisa menjelaskan tadi, ya, jelaskan dengan bentuk kuadrat ini. Ya, jelaskan dengan bentuk kuadrat ini. Ya. Karena ini dia positif, dia akan semakin besar, nilainya dia akan semakin besar. Demikian halnya juga dengan kalau dan negatif. Dia akan semakin besar. Iya, di semakin besar di sini tadi dikalikan negatif, dia akan semakin kecil. Ya. Oke, baik. Jadi paham ya? Jadi alasannya kenapa kalau terbuka ke atas dan terbuka ke bawah, ya, Anda bisa menjawabnya. Paham ya? Oke, baik. Baik, anak-anak sekalian. Sekarang kita akan bahas yang kedua, yaitu berkaitan dengan titik potong dengan sumbu X. Oke, kita udah punya ya. Kita udah punya kalau A-nya lebih besar dan kurang dari 0. Nah, sekarang kita akan bahas titik potong grafik terhadap sumbu X. Jadi, kita akan lihat titik potongnya. Titik potong dengan sumbu X. Ini akan terjadi kapan? Akan terjadi saat nilai Y-nya sama dengan 0. Ya enggak? Iya, semua koordinat yang di sepanjang sumbu X, ini adalah nilai Y-nya pasti 0. 1,0, 2,0, 3,0, min 1,0, min 3,0, min 4,0 ya. Selalu koma 0. Sehingga nilainya Y-nya sama dengan 0. Maka dalam sumbu koordinat, persamaan garisnya pun disebut sebagai Y sama dengan 0 ya. Oke, baik. Sehingga, kapan terjadi perpotongan sumbu X? Yaitu saat Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka kejadiannya adalah ini. Perhatikan bentuk yang pertama kali ini. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka kejadiannya akan menjadi apa? AX kuadrat plus BX ini plus C ini sama dengan 0. Karena Y-nya 0 kan? Bentuk ini silahkan kalian ingat-ingat kembali. Ya, kalian ingat-ingat kembali apa ini? Persamaan kuadrat. X1, X2-nya kita cari. Bisa faktoran, bisa melengkapi kuadrat, bisa dengan rumus. Ya kan? Oke, baik. Apa kaitannya dengan bentuk jenis akar? Nah, kalian bentuk X1, X2-nya ditentukan oleh apa? Diskriminan.
diskriminannya P kuadrat min 4 AC-nya. Ya kan? Apa artinya? Artinya adalah, kemarin gimana kejadiannya? Kejadiannya adalah ketika D-nya itu lebih besar dari 0, X1, X2-nya real. Gitu kan ya? X1, X2-nya real. Ya, ini X1 dan X2-nya real. Maka kejadian ini akan menjadi, bentuk fungsi kuadratnya akan menjadi seperti ini. Terhadap sumbu X, dia begini. Nah, dia akan memotong ada X1, X2-nya di sini. Nah, gitu. Apa artinya? Artinya pada saat D hasilnya lebih besar dari 0, maka grafiknya dia akan memotong dua tempat ini. Ya. Pak itu terbuka ke atas, bisa saja terbuka ke bawah. Tergantung siapa? Tergantung dari A-nya. Ya, tergantung dari nilai A-nya. Karena bisa saja nanti kejadian seperti ini. Nah, gitu. Ya, tergantung dari nilai A-nya. Tapi kalau yang penting D-nya lebih besar dari 0, maka nanti akan ada dua titik nih. Ya, oke. Nah, sekarang yang berikutnya. Bagaimana Pak dengan kalau D-nya 0? Ya. Ya. Oke. Bagaimana kalau D-nya 0? Kalau D-nya 0, ingat kemarin ketika persamaan kuadrat, ya, ketika kita membahas persamaan kuadrat, apa kejadiannya? Ketika D-nya sama dengan 0, akar-akarnya X1 sama dengan X2 atau kembar. Artinya hanya ada di satu titik. Ya, sehingga grafiknya nanti dari fungsi kuadrat yang dimaksud adalah nanti ada sebentuknya terhadap sumbu X, dia menyinggung. Hanya satu titik aja. Pak, terbuka ke atas. Ya, bisa saja tergantung nilai A-nya nanti. Sehingga bisa juga begini. Nah, begini. Ya, kapan ke atas? Tadi kita bahasan pertama. Kapan ke bawah? Tadi kita bahas tentang yang pertama tadi. Dari apa? Nilai A-nya. Oke. Terakhir, kan ada tiga kemungkinan ya. Positif sama dengan 0. Terakhir, D-nya kurang dari 0. Pak, kalau D-nya kurang dari 0 gimana? Ingat kemarin ya. Imajiner. Akar-akarnya imajiner kan? X1, X2-nya. Apa artinya? Ketika imajiner itu nilai X-nya tidak ada. Tidak ditemukan. Ya, sehingga titik potong terhadap sumbu X ini tidak ada. Artinya, ketika D-nya negatif, tidak memotong. Gantung jadinya. Tidak memotong sumbu X. Ya, tidak memotong sumbu X. Jadi kalau kita gambarkan yang ini, kalau kita gambarkan, gambarnya adalah terhadap sumbu X itu begini. Bisa begini, bisa begini. Ya, gitu. Jadi, nggak ada. Terhadap sumbu X, itu dia nggak memotong. Jadi, grafiknya ngegantung. Paham ya? Oke, baik. Jadi, saya simpulkan sekarang, kalau kita simpulkan, kemungkinan grafik ya dari bentuk fungsi kuadrat ini adalah dilihat dari nilai A-nya, dia terbuka ke atas atau ke bawah. Kemudian dilihat dari nilai D-nya atau diskriminannya, dia memotong sumbu X atau tidak atau menyinggung saja. Sehingga kejadiannya nanti akan ada yang pertama, A-nya lebih besar dari 0. Dia nanti kejadiannya akan seperti ini. Ya, ini yang A lebih besar dari 0, yang ini A kurang dari 0. Ya, oke, kita gambarkan. Ya. Sekarang kejadiannya kalau D-nya lebih besar dari 0, dia terbuka ke atas, berarti dia memotong ini. Membuka ke atas karena A lebih besar 0. Memotong dua tempat karena D-nya lebih besar 0. Terus kalau D-nya sama dengan 0, nih, menyinggung saja karena hanya di satu titik X1 sama dengan X2. Kalau tadi X1, ini X2.
beda tempat. Oke, terakhir kalau D-nya kurang dari 0. Kalau D-nya kurang dari 0, nah, dia tidak memotong sumbu X. Oke ya? Oke, baik. Karena kalau D-nya, kalau A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti grafiknya akan terbuka ke bawah. Begini. Nah, ini. Bisa X1, misalkan ini X2. A-nya kurang dari 0, terbuka ke bawah. D-nya lebih besar 0, 2 titik. Ya. Oke, sekarang yang sama dengan 0 berarti gambarnya simpel saja, berarti gambarnya adalah dia begini. Ya. Oke. 1 titik. Dia memotong 1 titik. Sedangkan yang terakhir, Anda bisa bayangkan, bisa kebuatkan sketsanya adalah ketika ini kalau kurang berarti dia, ya, semoga bisa kalian lihat ya. Oke, jadi kesimpulan kita saat ini dengan membahas ini kalian bisa memahami, bisa memprediksikan bahwa grafik tersebut terbuka ke atas atau ke bawah dilihat dari nilai A-nya, memotong sumbu X di mana dilihat dari nilai diskriminannya ya. Ini nilai kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Sehingga sebelum Anda menggambarkan grafiknya, Anda bisa menentukan posisi grafik itu secara sketsa terlebih dahulu. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di video berikutnya untuk membahas bagaimana menggambarkan sebuah grafik fungsi kuadrat. Terima kasih, tetap semangat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.